Semadara, gimana nih kabarnya? Nah, hari ini merupakan episode kedua dalam penayangan Semadara Podcast. Tentunya kali ini ya, Rate Prati. Nah, pada episode kedua ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Semarang, Bapak Iwayan Janiar. Halo Bapak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi. Oke, Bapak, sebelum itu sapa pemirsa yang lagi nonton dari rumah. Selamat pemirsa biasa. Oke, luar biasa. Nah, Pak, topik perbincangan kita pada episode bahas tentang kiat Bapak selaku kepala sekolah mendirikan sekolah sebagai sebelum itu, Pak, kira-kira kesibukan Pak Lama dong. Tapi di luar itu, ini Bapak juga PHD Kabupaten Ketua LPM Desa Rendang, kemudian juga Wakil Ketua Mahagotre Pasaksana Saktersi, kemudian juga saat ini juga Bapak sebagai Ketua Paiketan Pemangku di Desa Rendang, kemudian juga sebagai pengurus KNPI. Wah, keren sekali ya teman-teman. Ternyata Bapak Kepala Sekolah memiliki banyak kegiatan. Nah, sama halnya dengan Semadara ya Pak ya. Semadara juga memiliki banyak kegiatan, baik itu ekstrakurikulernya maupun organisasinya. Terus pasti ada identiknya sebagai Semadara sebagai rumah kedua. Itu gimana tanggapan Bapak mengenai hal tersebut? Oke. Jadi kita tahu kita SMA Negeri 2 Semarapura atau Semadara itu adalah pelaksana full day school. Jadi sebagian besar waktu anak-anak itu atau mungkin setengah hari lebih mereka ada di sekolah. Nah kemudian bagaimana saya selaku atau Bapak selaku kepala sekolah bagaimana mereka membuat anak-anak itu nyaman di sekolah, karena menjadikan sekolah itu sebagai rumah kedua bagi mereka, sebagai taman belajar bagi anak-anak. Jadi dengan menciptakan berbagai suasana, salah satu bagaimana suasana lingkungan belajar, lingkungan fisik dan juga termasuk lingkungan non fisik. Nah, yang kalau lingkungan fisik sudah tahu, jadi kita berupaya bagaimana menata lingkungan sekolah sehingga benar-benar menjadi lingkungan yang asri, yang nyaman. Kemudian lingkungan non fisik. Jadi bagaimana juga Bapak Ibu guru itu mereka menjadikan atau sebagai samping sebagai guru, sebagai orang tua mungkin jadi sebagai teman mereka. Jadi Bapak guru itu biasa untuk senyum kepada anak-anak, dan yang terpenting juga bagaimana menciptakan pergaulan yang sehat di Semadara ini. Oke, jadi jika semua suasana yang sudah Bapak sebutkan tadi itu sudah terlaksana, sudah dirasakan oleh semuanya, kira-kira ada nggak Pak dampak yang dirasakan oleh sekolah? Pasti ada. Jadi kalau lingkungan belajar yang nyaman, suasana belajar yang baik, tentunya anak-anak itu akan lebih fokus, lebih berkonsentrasi dalam belajar. Nah sehingga pasti nanti muaranya kita akan berharap bagaimana pencapaian akhir dari anak-anak kita, pasti prestasi dari anak-anak. Jadi karena kita akan proses, jadi bagaimana kita berproses, kemudian di samping proses itu lingkungan berproses itu juga perlu kita bina. Oke, dari prestasi nih Pak, kemarin saya sempat baca berita bahwa 65 siswa Semadara lolos SNMBP. Itu gimana Pak? Komentar Bapak bisa ceritakan sedikit. Oke, jadi mungkin sebelum ke sana, jadi kita di sini ya di SMA Negeri 2 Semarapura, jadi memiliki komitmen yang luar biasa. Jadi komitmen untuk maju bersama. Kita punya prinsip selangkah lebih maju dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Jadi komitmen ini yang memotivasi kita untuk bagaimana menciptakan suasana belajar, kemudian pembelajaran yang memang benar-benar seperti harapan dari kurikulum sekarang, pembelajaran berdiferensiasi. Karena mungkin ini pencapaian yang kemarin diterima di jalur SNBT itu adalah sebagian kecil, karena kita tahu banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh anak-anak kita. Jadi luar biasa karena saya selaku atau Bapak selaku kepala sekolah memberikan ruang, jadi kesempatan untuk anak-anak bagaimana dia bisa menggali potensi diri. Karena Bapak yakin bahwa semua anak itu memiliki kelebihan masing-masing. Jadi kita di Semadara ini bagaimana berupaya menggali potensi-potensi baik akademik maupun non akademik, sehingga luar biasa. Mungkin kalau teman-teman dari pemirsa Semadara Podcast bisa berkunjung ke Semadara, bisa melihat bagaimana deretan piala prestasi yang kita punya.
Nah kemarin juga jadi dari hasil pengumuman seleksi itu luar biasa, jadi 65 orang siswa kita diterima. Itu juga ada 9 orang di Fakultas Kedokteran Umum, Psikologi, Dokter Gigi, dan yang merupakan lonjakan yang luar biasa dari tahun kemarin. Kalau kemarin mungkin hanya 28 orang, ini menjadi 65, hampir 3 kali lipat. Jadi luar biasa. Jadi saya ada Bapak selaku kepala sekolah sangat berbangga sekali. Kemudian berterima kasih juga atas kerja keras dari teman-teman, atas komitmen bersama dari teman-teman, dan juga yang terpenting adalah motivasi belajar yang tinggi dari anak-anak kita Semadara. Oke, itu angka 65, angka yang tidak dibilang sedikit, ya, angka yang luar biasa dan benar-benar sulit untuk dicapai sebanyak itu. Dan untuk kakak-kakak yang udah mencapai pencapaiannya kemarin, saya ucapkan selamat, kalian keren banget. Lalu gimana sih kiat Bapak untuk merealisasikan semua itu? Oke, jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, jadi Bapak memberikan ruang kepada anak-anak untuk mengembangkan potensi yang dipunya. Salah satu bagaimana Bapak memberikan kesempatan atau membuka ekstra sebanyak-banyaknya untuk memfasilitasi. Jadi karena kemampuan anak, bakat, minat anak-anak itu untuk kita fasilitasi. Salah satu dari memberikan pilihan ekstra yang cukup banyak. Kemudian juga memberikan ruang di samping belajar secara formal, anak-anak juga silakan menggunakan fasilitas sekolah untuk belajar. Mungkin juga dari pemirsa Semadara, kalau di luar jam-jam sekolah, di Semadara ini tidak pernah sepi oleh anak-anak kita, jadi selalu berkegiatan. Ya, jadi termasuk kemarin saat ujian saja, sedang ujian berlangsung, banyak anak-anak kita yang datang ke sekolah, ada yang take video, ada yang itu suatu bukti bahwa kita sekolah Semadara itu memfasilitasi anak-anak. Jadi memberikan anak-anak itu ruang yang lebih luas untuk mengembangkan potensi yang dia miliki. Jadi nggak mandang kapan itu hari libur, tetap menjalankan kegiatannya. Nah, fasilitas apa sih Pak yang Bapak maksud itu? Oke, fasilitas satu, kita berikan fasilitas internet. Kalau memang kemudian dia membutuhkan misalnya untuk menggunakan laboratorium komputer, silakan digunakan. Kalau misalnya dia perlu aula, silakan digunakan. Karena kita punya 3 satpam yang menjaga, artinya sekolah ini untuk tidak pernah tertutup dalam artian kapan jam berapa siswa datang, sesuai dengan 16, tidak melebihi. Kalau misalnya malam pasti kita tutup sudah jam 9, tidak boleh ada siswa yang sekolah. Artinya jadi mereka datang ke sekolah, anak-anak itu bisa menggunakan, jadi bukan bebas, artinya bisa menggunakan fasilitas yang kita punya, karena fasilitas yang disediakan oleh pemerintah adalah untuk memfasilitasi anak-anak kita untuk belajar, untuk lebih berprestasi lagi. Oke, jadi saat kita menggunakan fasilitas itu, kita juga harus bisa mana yang harus bisa dipakai secara berlebihan atau tidak. Lalu pada saat semua itu berkegiatan, anak-anaknya apakah ada pendampingan dari guru atau tidak, Pak? Tergantung di sini. Artinya kalau misalnya kegiatan itu adalah kegiatan formal, misalnya ekstra, pasti ada pendamping. Guru selalu mendampingi. Kemudian kalau misalnya seperti sekarang ada proses pembinaan olimpiade, jadi di sela-sela kesibukan guru mengajar, tugas lain itu tetap melakukan pendampingan. Kemudian juga di samping, artinya kalaupun misalnya ada anak-anak itu tugas-tugas mandiri yang dia kerjakan, tetap kontrol dari guru itu selalu ada. Jadi guru itu selalu memberikan pendampingan kepada anak-anak kita. Jadi guru-guru di Semadara itu bersifat terbuka, ya, kapan saja dibutuhkan selalu ada dan bersedia untuk murid-muridnya. Lalu bagaimana sih harapan Bapak untuk Semadara dan untuk siswa-siswa ke depannya? Yang pertama, harapan Bapak Semadara ke depan sesuai dengan mutu kita, selangkah lebih maju. Jadi harapan kami itu anak-anak lebih berprestasi lagi, raihan prestasi di tingkat provinsi, nasional maupun internasional lebih bisa ditingkatkan lagi. Mungkin sekali ini juga tadi saya Bapak lupa menyampaikan bahwa kita sudah 2 tahun berturut-turut lolos di beasiswa Indonesia Maju. Di mana di Bali itu hanya 5 siswa yang mendapat kuota, dan sekolah kita kebetulan berturut-turut lolos untuk seleksi beasiswa Indonesia Maju. Dan itu pencapaian yang luar biasa. Harapan Bapak ke depan semakin banyak lagi. Ada anak-anak yang berprestasi, kemudian yang terpenting juga komitmen kita bersama untuk maju bersama, hebat semua ini semakin ditingkatkan. Nah, ngomong-ngomong beasiswa Indonesia Maju, Pak, itu kan banyak ya dari generasi setiap angkatannya. Kalau angkatan sekarang siapa nih, Pak, kira-kira?
Oh, ada namanya siswa kita tuh namanya GOT yang saat ini sedang mengikuti pemusatan bukan pelatihan sih, pemusatan pembinaan atau pendidikan di BPMP Bali. Jadi bersama dengan 4 sekolah siswa lain dari sekolah lain dan juga dari provinsi yang lain. Mudah-mudahan nanti setelah selesai pemusatan pendidikan ini, anak kita GOT itu bisa diterima di universitas ternama di dunia, karena kan salah satu goalnya daripada beasiswa Indonesia Maju dari Yayasan Taman Sen inilah siswa ini nanti dia diharapkan bisa diterima di universitas ternama dunia. Dari beasiswa Indonesia Maju itu apakah ada persyaratan untuk mengikuti itu atau tidak? Pasti persyaratannya luar biasa, jadi ketat. Salah satu juga nilai dulu. Jadi nilai kalau kemarin itu tidak boleh ada rata-rata mata pelajaran di bawah 85. Nah setelah itu nanti akan ada seleksi administrasi, kemudian tes, jadi tes tulisnya, wawancara, jadi tesnya cukup panjang. Karena ini kan artinya beasiswa yang memang luar biasa dan kesempatannya juga tidak luas, artinya hanya datang sekali dan hanya 5 di Provinsi Bali ada kuota, jadi diperebutkan oleh ribuan siswa yang ada di seluruh Provinsi Bali. Semadara sudah berapa Pak mengirimkan siswa? Kita sudah dua mengirimkan, satu kemarin sudah tamat, kemudian sekarang yang disusul oleh GOT. Oke, jadi jika rumah kedua dari Semadara ini sudah tercipta, siswa-siswinya itu merasa nyaman, aman, dan santai, itu memberikan dampak positif bagi diri sendiri maupun dari sekolah. Nah teman-teman, itu sekaligus menutup podcast kita pada episode kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah sudah hadir, dan kami sangat menunggu kembali kehadiran Bapak pada episode berikutnya. Nah teman-teman di rumah, terima kasih sudah menonton episode ini sampai akhir, dan sampai jumpa di episode